Jadi di produksi Yamaha itu banyak karyawan ceweknya nggak? Produksi motor itu? Banyak lah. Yamaha banyak cantik-cantik. Wah, Cantik-cantik di sana. banyak lah itu. Banyak. Kalau karyawan cewek itu kerjanya ngapain? Kan itu produksi, ibaratnya kita yang ini ya. Iya, mungkin kalau cewek bagian kayak Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang di YouTube Mas Buruh Channel. Ya, di kesempatan kali ini Mas Buruh Channel mau bikin konten podcastan, ngobrol bareng ngobar masalah sharing pengalaman kerja. Kali ini kedatangan tamu nih, namanya Mas Fajar. Mas Fajar ini adalah karyawan di PT Yamaha Motor. Ya, silakan Mas Fajar, perkenalan dulu sama sobat-sobat. Oke, perkenalkan nama saya Fajar Triandoyo. Saya bekerja di PT Yamaha Indonesia Motor AO yang ada di Pulau Gadung ya. Yamaha kan ada dua, ada yang di WC sama yang di Pulau Gadung. Nah, saya bekerja di Pulau Gadung. Pulau Gadung sendiri itu Yamaha Head AO. Itu berarti head office-nya, kepala cabangnya. Berarti PT Yamaha Motor itu ada berapa plan? Kalau PT Yamaha motornya itu, untuk motornya itu cuma ada dua, Di Pulau Gadung sama Pulau di Gadung Karawang. sama di Karawang, which itu West Java. Kan Yamaha kan ada Yamaha musik, ada Yamaha POD untuk spare partnya, Ya, yang ada di juga sekarang ya. sekarang situ. Terus ada juga Yamaha elektronik gitu. Yamaha musik. Elektronik sendiri. Ada lagi. Ada lagi itu. Oh. Ya. Berarti Mas Fajar itu yang di Pulau Gadung. Yang di motornya. Oh. Ya. Mulai kapan kerja di PT Yamaha? Kalau saya mulai itu dari 2019 ya. Dari bulan November sampai sekarang berarti hampir 2 tahun lah, alhamdulillah sudah bekerja di sana. Berarti pertama kontraknya itu berapa bulan apa berapa tahun? Nah, untuk masalah kontraknya, saya itu dulu di Yamaha itu yang pertama 1 tahun dulu. Setelah 1 tahun diperpanjang lagi setahun lagi, jadi 2 tahun. Nah, misalkan 1 tahun itu kita bekerjanya bagus, nanti bakalan diperpanjang lagi. Ya, setahun itu namanya K1. Nah, setelah K1 itu sudah selesai perpanjang, nah 2 tahun namanya K2. Nah, misalkan K2 itu kerjanya kita bagus, absensinya bagus, nanti ada masa-masa percobaan buat jadi karyawan tetap. Berarti sekarang udah kontrak kedua nih. Iya, Nah, berarti habis kontrak kedua itu ntar ada kontrak ketiga apa enggak? ada, tapi ya mungkin susah sih kalau sekarang gitu. Iya, Karena kan lagi pandemi COVID. ya. Tapi masalah pengangkatan itu masih ada prospek pengangkatan? Ada, biasanya sih ada. Ada ya. Tergantung bagian sih membutuhkan apa enggak gitu sih. Ada. Lah, di PT Yamaha Motor itu di bagian apa? Kalau saya sih di bagian QA, Quality Assurance. Nah, Apa jadi itu kerjanya? kerjanya itu sebelum produk ke konsumen itu kita cek dulu, dievaluasi, analisa apakah barang ini sudah layak untuk dipasarkan di konsumen apa belum gitu loh. Nah, kalau dari produksi itu masuknya ke QA. Nah, QA itu dicek bagian-bagian spare partnya, dievaluasi apa sudah oke. Ketika sudah oke semua, 100% sudah oke, baru dipasarkan ke konsumen gitu. Berarti Nah, kalau di konsumen itu masih ada problem, untuk mengklaimnya ke bagian saya. Misalkan front forknya nih, spekernya kok nggak enak gitu, yang keras, kurang empuk gitu. keras. Nah, gitu komplainnya ke bagian saya. Ntar dievaluasi lagi gitu. berarti bukan di bagian produksi yang Bukan. merakit-rakit, bukan ya? Dievaluasi. Iya. Keren juga sih ya kerjanya. Iya, iya. Kajian. Iya. Ini dulu proses masuk di PT Yamaha Motor itu lewat apa? Via apa? Kalau saya dulu itu lewat BKK sekolah ya, lewat BKK BKK. sekolah. Dulu daftar itu ada fee-nya sih, cuma 50.000 Di mana tuh BKK mana? di BKK SMK Prima Kesesi, Pekalongan ya. Di Pekalongan, Jawa ya? Di Jawa Tengah, Pekalongan. Nah, setelah daftar itu saya tesnya ada di Pemalang, SMK Taman gitu. Apa ya dulu SMK 1 Taman gitu. Ada di Pemalang lah. Ya, seleksinya. Seleksi kayak psikotes, tes mata, tes tinggi badan, berat badan, tes kesehatan gitu lah. Itu psikotes ya, belum MCU, belum apalah. Itu cuma psikotes doang. Nah, di situ itu ada tes mata, terus tes tertulis, matematika dasar gitu lah. Ada ribuan orang itu di sana. Jadi kayak seleksi ini ya, apa, ikut Indonesian Idol itu ya? Iya, Ikut kayak akademi seleksi, ribuan peserta lah ya. ribuan peserta. Yang keterima paling berapa orang doang ya? Jika tidak sesuai kriteria yang perusahaan butuhan ya udah disuruh pulang, Langsung. langsung.
betul. langsung tereliminasi lah. Misalkan tinggi badannya itu kurang ya langsung disuruh pulang dah. Itu kalau Yamaha. Ini ya buat para sobat yang mau daftar di PT Yamaha, mending lebih baik kita baca dulu kriterianya yang teliti ya, yang detail. Maksudnya itu biar enggak apa ya nyesel. Kita udah sampai tahap jauh akhirnya ntar ditolak juga, gagal kan sayang itu, karena ada biaya pendaftaran juga. Nah itu proses pendaftaran dari mulai daftar sampai tanda tangan kontrak masuk kerja itu berapa lama? Kalau saya itu sebelum ada pandemi ini ya kan 2019 itu, saya itu daftar dari bulan Mei, kira-kira bulan Mei itu. Bulan Mei itu tanda tangan kontrak di bulan November. Udah bulan 6 ya, sekitar 6 ya. Setengah tahunan lah. Setengah tahun ya. Gitu. Sampai tanda tangan kontrak LDK OKP itu bulan November masuknya mulai kerja. Itu ya lumayan lama sih. Mungkin ini sih ya, maksudnya Buat stok kali ya. iya, lihat kebutuhan dari pabriknya juga. Dia ada yang habis kontrak enggak, jadi buat ini yang ganti yang baru gitu ya. Iya paling gitu. Sistem kerjanya di sana apa? Shift apa non shift kalau bagian? Kalau di sana shift sih, shiftnya sampai 3 shift. Oh, ada 3 shift. Ada 3 shift, shift 1, shift 2, shift 3. Kalau shift 1 itu kita berangkat dari jam 7 masuk jam setengah 8 lah. Belnya itu setengah 8. belnya tap itu setengah 8. Tapi kalau hari Jumat beda lagi. Beda lagi. Kalau hari Jumat pulangnya itu beda sendiri tuh. Masuknya sama. Masuknya juga beda, masuknya jam 8. Kalau hari biasa itu masuknya setengah 8, kalau Jumat jam 8 soalnya terpotong buat sholat Jumat katanya itu. Jadi istirahatnya lebih lama ya, jam 12 jam, itu. 1 jam lebih gitu. Nah kalau shift 1 kan dari jam 8 sampai jam 5, setengah 5 lah, setengah 5. Nah kalau shift 2 nya itu berangkat dari jam setengah 4, itu setengah 4 itu berangkat ya masuknya jam setengah 5, masuknya setengah 5, pulang jam setengah 1, 8 jam lah kira-kira. Nah kalau shift 3 nya itu berangkat shift 3 itu berangkat jam setengah 1, pulangnya setengah 8 pagi gitu. Berarti tengah malam itu kita kerja ya? Iya kerja lah. Ya orang-orang pada tidur kita berangkat kerja. Biasanya kalau ada yang shift 3 itu produksi sih, cuma produksi yang Produksi ya? biar kerja. Itu satu shift itu istirahatnya berapa kali sih? Kalau satu shift ya istirahatnya 1 kali lah. Maksudnya ini kan jam 12 istirahat. Biasanya ada breaknya enggak? Iya ada smoking sih, ada smoking itu. Berapa menit itu? Itu berapa menit ya? Saya nggak ngerokok sih, jadi nggak. 10 menit apa ada? Iya sekitar segitu. Saya nggak ngerokok sih, jadi kurang tahu kalau masalah itu. Tapi ada sih ada. Apa ya? Kayak break buat istirahat ngerokok gitu. Istilahnya itu cingkorak kalau orang pabrik itu. Oh cingkorak. Kencing rokok berak. Oh iya. Tuh buat break. Pasti orang-orang pabrik tahu lah. Yang istirahat keduanya itu yang buat makan 1 jam 45 menit. Kalau hari biasa ya, bukan Jumat ini. Dari jam setengah 12 sampai setengah 1, 1 jam. Oh 1 jam. 11.30 itu mulai istirahat itu. Nah di sana juga ada kantinnya di dalam pabrik Yamaha Pulau Gadung itu ada kantinnya ya. Jadi sistem makannya prasmanan apa gimana? Apa kita Prasmanan. Bayar apa enggak? Bayar lah. Berarti sebenarnya ada uang makan dapat kan? Uang makan dapat. Cuman bukan catering, artinya kita beli sendiri. Iya beli sendiri. Beda sama yang Yamaha di WC. Kalau Yamaha di WC kan disediain dari pabriknya, tinggal makan di sana. Kalau Yamaha Pulau Gadung itu enggak. Nah jadi kita bisa bawa makanan sendiri dari kontrakan, dari rumah gitu. Berarti tunjangan uang makan itu diuangkan berarti ya? Iya diuangkan. Iya. Kalau tunjangan lebih besar sana sih kayaknya. Nggak ada jemputan juga sih kalau di Yamaha Jakarta Pulau Gadung itu. Kalau di WC banyak ya? Banyak, soalnya kan di Jakarta itu Yamahanya itu tempatnya itu banyak penduduk, jadi di permukiman masyarakat tuh. Pulau Gadung itu. Jadi kalau misalkan kita ngontrak ya kita bisa jalan kaki, kerjanya beda lagi sama kawasan yang di Cikarang sama di Karawang. Oh ya di tengah kawasan misal dari pemukiman. Kalau di Jakarta di permukiman masyarakat, jadi depannya itu udah banyak kos-kosan, tempat makan gitu. Emang Mas Fajar ini kontraknya di mana tinggalnya? Saya di depan PT Yamahanya itu. Oh berarti dekat ya? Dia cuma sekitar berapa meter ya? 15 menitan lah jalan kaki atau? Iya 15 menitan sampai bagian ya. Sampai PT-nya mas 10 menitan ya. 10 menit ya? 10 menitan lah. Kurang lebih segitu. Berapa kontrakan di sana sebulannya? Kalau di Jakarta itu mahal-mahal sih, beda kayak di Cikarang. Kalau di Jakarta rata-rata ada yang 1.200.000 sebulan itu? Sebulan itu. Satu orang? 2 orang lah, 2 orang. Berarti ET-nya itu satu kontrakan ngitungnya per kontrakan dia. Mau diisi berapa orang pun tetap 1.500.000 per bulan. Bukan ngitung per orang ya. Itu ada yang satu petak 700, 750, 800 gitu. Di sana itu mahal. Nah,
mahal juga di sana itu akses keluar masuk motornya itu susah. Jadi di sana itu wah padat, pokoknya padat, kontrakan itu padat. Jadi buat apa bawa motor itu susah. Untuk gaji sektor 1 lah ya otomotif. Untuk tunjangan-tunjangan Jangan. kayak apa ya, BPJS itu ada lah mesti ya. Ada tempat. BPJS bis jemputan itu yang di Karawang, sama makan di makan. Ada senamnya di sana. Lingkungan pabriknya gimana? Oh, kalau senam dulu ya. Senam ada. Dulu 2019 itu masih ada. Tapi sekarang semenjak ada Covid itu udah nggak ada. Oh, malah ditiadakan itu Iya, senam. nggak tahu mungkin karena ada perkerumunan gitu ya. Jadi nggak tahu sih. Harusnya kan malah Harusnya kita iya, sehat ya. yang penting jaga Panas-panasan jarak gitu. kan. Tapi sekarang olahraga. udah nggak ada, nggak tahu kenapa. Mulai dari Februari itu nggak ada. Februari Pabrik 2020. Jepang biasanya ada senamnya kalau masuk kerja. Setiap pagi pasti sebelum masuk kerja senam dulu. Sekarang udah nggak ada. Proses psikotesnya masih ingat dulu? Masih, insya Allah masih dikit-dikit. Ya, dikit-dikit lah ya, saya ingatnya aja nggak sama. Dulu kan habis daftar di PKK SMK Prima itu kita tesnya di SMK Malang. Malang itu lupa saya namanya. Tesnya itu meliputi dari tinggi badan, Ya. berat badan, itu ideal apa enggak gitu. Habis itu udah lulus seleksi, misalkan nggak lulus ya kita disuruh pulang langsung. Nah setelah itu kita beralih ke tes mata. Tes mata yang ditutup sebelah itu loh. Ya, Ini kayak gini. kelihatan. Ntar lihat huruf-huruf angka di jarak berapa meter gitu. Begitu juga itu diseleksi, kalau nggak bisa ya langsung pulang gitu. Habis itu beralih ke ruangan sebelah itu ada tes tertulis kayak matematika dasar, Kraepelin, terus apalagi ya dulu ya pembagian perkalian gitu lah, pokoknya matematika gitu, hitung-hitungan gitu. Terus dari yayasannya itu yang HRD itu yang ngetesnya itu nanyain satu-satu ke satu-satu kontakernya itu. Interview. Tapi disamperin sama HRD-nya itu, biasanya ditanyain di dalam pabriknya itu gimana gitu. Misalkan ada mesin, terus mesinnya itu rusak, apakah apa yang Apa akan tindakan kamu kita? apa tindakan kamu ketika ada mesin rusak gitu. Dinai jawaban lah, apa kamu lapor pimpinan, dilapor ke teman, apa diperbaiki sendiri. Itu kita ntar jawab sama dijelasin gitu. Ada 2 pertanyaan sih itu, yang satunya apa ya lupa, hari-hari besar kayaknya itu. Hari-hari besar, misalkan 17 Agustus itu hari apa gitu. Tapi setelah itu interview apa? Enggak. Medical. Habis itu ya ada tes lagi tuh 1 hari full tes terus. Ada tes buta warna, tes cek tubuh ada tatonya enggak, ada penyakitnya enggak, gitu, kuku-kuku gitu. Harus rapi sih. Kalau masalah rambut pas psikotes Berarti itu masih aman. kalau kita punya tato itu udah Oh. dipastikan nggak masuk. Nggak bakalan, masa mau kerja di pabrik tatoan? Nggak mungkin Lagi lah. pabrik Bonapit ya sekelas Iya, sama. nggak bisa. Tetap nggak bisa tuh. Tuh. Kalau maaf ini kalau yang punya penyakit kayak panu itu kadas itu bisa nggak? Kalau kalau itu gimana ya? Mungkin masih bisa diakalin lah Iya, ya. mungkin masih bisa. Soalnya kalau kan nggak tato mungkin terlalu nggak bisa ya? mengganggu pekerjaan. Sebenarnya nggak mengganggu. Tapi kalau tato kan udah etika ya. Gimana? Oh ini kalau gigi bolong itu bisa nggak? Ada yang tanya waktu itu. Bisa. Aku juga bolong ini. Ada 2 ini bolong. Berarti kalau gigi berlubang masih bisa ya? Masih bisa. Dulu pas MCU itu nggak dicek giginya. Masih bisa, insya Allah masih bisa. Kalau dulu MCU-nya itu diceknya itu urin, terus darah diambil sampel darah, terus di rongsen paru-parunya itu, paru-parunya di rongsen. Habis itu diapain ya itu yang dijepit-jepit kayak, dan itu mungkin dicek ada tulang yang patah apa enggak, gitu, Kayak patah gitu. Kayak yang tesnya Cristiano Ronaldo itu kan ada. Iya ada, pokoknya ada kabel yang di ini jepit-jepit di ini kayak jepitan baju itu lah, apa itu namanya nggak tahu. Nah itu sih. Habis MCU kan psikotes MCU-nya sebelum MCU itu ada interview itu interviewnya di Yamaha-nya. Tapi sekarang nggak tahu apakah masih ada interview apa enggak, soalnya masih ada Covid kan. Kalau dulu masih ada, dulu lengkap. Terus katanya LDK itu juga info yang terbaru sudah nggak ada lagi nih LDK. Iya mungkin ya udah nggak ada, soalnya kan berkerumun ya, udah nggak bisa soalnya. Dan katanya diganti sama di karantina yang bagian di Karawang itu, nggak tahu itu karantina apa. Mungkin ada sobat yang lebih tahu, tulis aja di komentar gimana lah, tambahin info. Biasanya beda sih proses Iya. seleksinya beda. Untuk karyawannya itu yang di Pulau Gadung ada ribuan, banyak Ribuan lah, ribuan. satu shiftnya. Tapi kan sekarang semenjak ada corona ini ada yang dirumahkan itu maksudnya itu WFH gitu loh. Ada yang bekerja dari rumah, kayak saya ini seminggu ya cuma berangkat 2 kali, 1 kali gitu.
biar nggak terlalu berkerumun Di gedung jadwal itu, ya? di jadwal. Enggak intan kayak dulu full ya. Tapi kalau produksi enggak sih, enggak ada WFH-an, Jalan terus berarti. jalan terus. Cuma kan yang tadinya itu enggak ada shift-shiftnya, sistem shift, sekarang ada jadi shift 2, ada shift 3 gitu. Jadi di produksi Yamaha itu banyak karyawan ceweknya enggak? Produksi Wah, motor itu. banyak lah. Yamaha banyak cantik-cantik. Wah, Cantik-cantik di sana. banyak lah itu. Banyak. Kalau karyawan cewek itu kerjanya ngapain? Kan itu produksi, baratnya kita yang ini ya, Iya, mungkin kalau cewek bagian kayak assembling gitu ada. ada. Berarti magang-magang obeng juga itu. Iya, biasanya sih di engine AC banyak itu, di engine AC. Oh, Teman saya banyak. cewek bagian engine. Engine AC itu. Banyak itu engine AC. Di body AC juga banyak yang perakitan juga banyak. Kayak masang body itu ada. Banyak di Yamaha motor sana banyak, coba. Cuma nggak banyak kayak di Epson ya, beda lagi kalau Epson. Oh, Epson ya. Nih, Mas Fajar, kalau di pengalaman saya dulu kan pernah kerja di PT ADM ya. Kalau di PT ADM itu setiap karyawan diwajibkan bikin SS namanya, suggestive system atau improvement. Kalau di PT Yamaha itu gimana? Diwajibin enggak? Ya tetap diwajibin. Kalau di Yamaha itu Namanya namanya Tean sama Hiari. Nah itu penting banget itu, penting untuk kita perpanjangan kontraknya, Nah, penilaian juga ya, itu, itu termasuk penilaian. penilaian itu. Jadi kita aktif gitu ya. Aktif. Latihan itu kayak misalkan kita membuat tempat atau alat yang bisa untuk membantu pekerjaan kita, Nah, mempermudah gitulah intinya, mempermudah gitu. Kalau Hiari itu kita misalkan ada tempat nih, ada atap yang mau jatuh, nah itu kita dibuatin Hiari, diberi peringatan gitu, kita pencegahan gimana gitu. Nah itu poin penting itu, biar bisa diperpanjang, biar jadi karyawan juga sih, itu penilaian lebih itu bagus. Kalau bisa setahun itu bisa buat 12 tean. Jadi 1 bulan 1 ya. Itu nyicil gitu, jadi bagus itu. Dan dapat poster juga, dapat poster itu. Voucher ya, belanja di Indomaret gitu. Iya, biasanya ada rewardnya itu. Ada. Terima kasih. Terima kasih. Kalau bisa bikin itu biar ada poin plusnya lah. Ada jalur hijaunya sana. Ada lah, setiap pabrik pasti ada gitu. Kan peraturan itu, ada ISO-nya. Nah, mungkin ada sobat yang baru lulus, belum pernah kerja di pabrik, apa itu jalur hijau? Coba jelaskan. Wah, kalau jalur hijau itu jalur untuk kita jalan kaki, dikhususkan buat jalan kaki. Nah itu ya ada jalurnya, kayak misalkan itu kayak zebra cross gitulah, tempat penyeberangan jalan gitu. Nah itu ada tempatnya. Misalkan kita nggak lewati jalur hijau, kita ya bisa tertabrak kayak apa? Forklift, apalah yang bisa membahayakan. Jadi zona hijau itu zona aman buat jalan kaki. Zona aman gitu lah. Kita ikuti aja. Pasti di setiap pabrik itu ada aturan sendiri. Terus kalau di seberang jalan seru tonjok kanan kiri nggak itu? Kalau itu nggak pernah gitu sih saya sih. Belum nyabrang ya paling yang doang sih. Kalau ada kontainer misalkan itu paling tangannya kayak gini melambai. Jadi sopirnya itu biar lihat kita yang lagi nyebrang gitu di bawahnya gitu. Kalau 5S tahu? 5S itu mungkin beda namanya. Kalau 5S itu kayaknya pembersihan gitu kayak. Kayak Sairi, Saiketsu, Saiton gitu loh. Apa itu bahasa Indonesianya? Iya ada sih itu Nah, pernah, tapi di bagian gitu. kalau di saya 5P namanya. Iya, apa itu? Yang gitu ya. 5P itu pembersihan, pembiasaan, perapihan, terus pemeliharaan. Ya, satunya apa ya? Aduh. Ya, berarti tiap perusahaan beda ya, ada yang beda. 5S, ada 5R, 5P gitu ya. Ya intinya samalah itu ya. Nah, kali ini saya mau nanya-nanya masalah biaya hidup di perantauan itu gimana? Kalau Mas Fajar sebelum di PT Yamaha itu sebelumnya pernah bekerja di mana sih? Udah pernah bekerja di pabrik belum? Belum sih. Kalau saya belum. Itu baru pertama kali bekerja di pabrik ya. Berarti baru pertama merantau ya dari Jawa ke Jakarta ya? Bisa dibilang begitu. Tapi kalau kerja dulu udah pernah bekerja di bengkel, pernah. Terus di rumah makan restoran gitu pernah. Artinya selepas lulus sekolah itu pernah bekerja ya? Langsung bekerja gitu. Ada pengalaman lah dikit-dikit lah. Pas pertama kali merantau ke Jakarta itu kaget nggak? Maksudnya suasana biasanya kan hidup di kampung kayak gini serba nyaman, kemudian hidup merantau itu gimana? Cara apa kita bertahan hidup itu gimana? Oh ya jelas kaget lah, kaget kan. Ya kalau dari segi cara mengatur kondisi uangnya, pengeluarannya, mengatur uangnya ya kita kalau hidup di perantauan itu ya harus harus berani nahan lapar dulu lah ya intinya.
berani krisis gitu. Jadi kita harus irit lah, seirit-irit mungkin biar bisa sampai 1 bulan itu. Ya, intinya kita prihatin dulu sebelum Nah. kita menerima gajian pertama. Prihatin ya, intinya prihatin. Kita hidup di perantauan itu harus prihatin. Jangan anggap kita punya uang banyak terus kita foya-foya Nah. kemana-kemana tanpa memikirkan tabungan, biaya hidup, biaya orang tua di rumah gitu. Pasti Pertama kita lama-lama merantau kan pama kita dikasih uang 1 juta apa 2 juta, itu kira-kira kita bisa mengatur biar sampai sampai kita terima gaji itu gimana lah caranya itu. Kalau 2 juta ya 2 juta. kurang. Logikanya gini aja, Iya. kosan 600 Oh, kalau iya. 700. Makan itu ya 1.300.000. Makan sehari habis berapa kira-kira? Kalau saya sih sekarang masak ya. Kalau Oh, saya masak sendiri. dulu Kalau pas- dulu itu ya awal-awal. 50-an. Sehari? Itu pagi, siang, malam. Itu Buset. enggak ngerokok. Enggak ada 50 lah. Enggak ada. Paling 35-an, hampir 40. Ya, mungkin Itu kalau nggak jajan ya. Iya. Lur buat makan doang itu. Buat makan doang. Kalau orang nggak perokok emang larinya ke makan sih. Iya, biasanya cemilan gitu, makan Ya, jajan gitu. atur aja lah itu. Berarti kira-kira sehari itu ngeluarin 50.000 ada. Ada. Nah, Beda. 50 kalau kali 30 berarti berapa? 100.500. 1.500. Plus- Kita pinter-pinter ngatur uang aja sih kalau di sana. Iya, ngepas banget lah. Yang penting tetap nabung lah, harus nabung. Ya itu nabung ntar kalau udah terima gaji lah. Yang pertama mah ngurusin Untuk bertahan hidup aja gimana. dibikin nyaman juga kosannya, biar kasur gitu. Pokoknya nomor 1 ya kosan nyaman, harus nyaman senyaman mungkin biar kita betah gitu. Biar beradaptasi. Galon itu harus pasti ya nomor 1. Iya, galon mah pasti. Galon gitu, kalau nggak ada galon gimana ngitungnya? Nah, iya. Galon paling berapa sih? 40.000. Kalau galonnya iya, kalau airnya mah cuma 18.000 kalau isi Iya. gitu ya aslinya airnya. Di sana kalau nyari makan gampang banget. Keluar kosan itu udah banyak warung-warung. Banyak di sana. Pemukiman banyak. Warung Tegal, warung Brebes. Banyak warung Padang. Terus ini kegiatan berarti kan waktu kerjanya itu Senin sampai Jumat ya, 5 hari ya? Jumat. 5 hari ya. Kan? Ada yang 6 hari nggak? Ya itu kan kalau lembur. Iya, Kalau berarti lembur. Senin sampai Jumat doang. Sampai Senin Jumat itu wajibnya lemburnya ya 1 minggu bisa lembur. Lemburnya kenceng dia mah. Kenceng ya? Kenceng banget. Tapi Apalagi di lembur hariannya ada nggak? ada, tetap ada. Kan dia dikasih gimana? Iya, tetap ada. Tetap ada. Ada. Biasanya 2 jam gitu. Kita Lembur bersih-bersih aja ada ya? ada lah, tetap ada. Kita berangkat dari jam setengah 6 lah masuknya, itu berarti kalau lembur pagi itu masuknya setengah 7. Berarti masuk awal. 6.30 itu kita udah absen di gedungnya itu ya. Terus sampai malamnya ya setengah 7 gitu. Untuk 3 jam kan 1 hari. Overtime. Kemudian kegiatan kalau pas hari libur itu ngapain Mas Fajar itu di sana? Lah kembali lagi tadi yang dibilang kosan di Jakarta itu susah buat keluar masuk motor. Jadi ya paling kalau motornya nggak bisa keluar ya palingan tiduran doang rebahan di kosan nih. Apalagi pas tanggal-tanggal tua ya, nggak ada Iyalah. yang megang duit ya. Apalagi masa corona kayak gini Oh, kan iya, nggak usah iya. keluar lah, cukup di rumah aja lah. Stay home, stay in Bikin home. konten-konten yang bermanfaat gitu ya. Kita nyari kerja sampingan juga bisa, gitu, Ya. jualin apa lah. Yang penting halal berfaedah. Gimana udah punya cewek di sana? Kalau di Apa kenal karyawan Yamaha? kalau di karyawan Yamaha itu ceweknya itu udah pasti dibuat rebutan sih. Buset. Rebutan itu mungkin faktor dikit ya ceweknya pasti berapa persen doang sih ceweknya itu nggak terlalu banyak, cuma 30%-an, nggak ada 30 malahan 25-an Berarti lah. antara karyawan cowok dan cewek itu ini berbaur. Intinya maksudnya satu kerjaan itu berbaur. lain itu. Oh iya, berbaur. Ada yang cewek satu doang ya pasti buat rebutan. Jadi saingannya itu susah. Berarti bisa jadi kalau kerja ada yang ini ya, ada yang gagal fokus juga ya. Ya pasti itu buat semangat gitu. Kalau di bagian iya. saya mah nggak ada Berarti ceweknya, laki semua. bisa buat penyemangat aja lah intinya. Iya. Ambil sisi positifnya. Oke lah, ini gitu aja lah ya. Iya. Oh, bagi sobat yang mau nambahin komentarnya bisa tulis komentar di bawah aja. Video ini mudah-mudahan bisa menjadi bahan referensi, motivasi, dan masukan bagi para sobat yang mau bekerja di PT Yamaha motornya. Mudah-mudahan konten ini bermanfaat. Terima kasih yang sudah like dan subscribe Mas Buru Channel. Oh iya, Mas Fajar punya akun media sosial nggak? Boleh
boleh di ini apa? Promosi. Permisi nggak apa-apa. Mungkin punya channel YouTube atau apa? Kalau YouTube punya YouTube. Apa namanya? Namanya Fajar Ngevlog. Nah, kontennya ya ini di bawah ini nih. Fajar Ngevlog, kontennya ngevlog di jalan, di Kalimalang tuh ada cewek-cewek tuh, nah itu nanti buat di situ. Malah Nanti konten motovlog ngevlog sama berita-berita apalah, informasi random sih sebenarnya. berapa? Subscribernya udah sampai sekarang. Udah 1170-an kayaknya. Oh, mantap ya. Ya alhamdulillah. Kalau Instagramnya boleh? Instagramnya namanya Fajar TH21, Fajar TH21. Ini. Fajar TH21. Udah sih, mungkin itu aja sih. Oke, Mas Fajar, terima kasih banyak sudah datang di podcastnya Mas Buru Channel. Ini namanya apa nih? Podcast pertama. Podcastan Mas Buru Channel. Ya. Subscribe, Like dan subscribe. Terima kasih ya. Subscribe. Oke, sampai jumpa di konten-konten Mas Buru Channel yang selanjutnya. Sampai jumpa, salam semangat Mas Buru Channel. Dadah.